matamu terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Engkau Yesus. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan.
kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku
Shalom, selamat hari Minggu, jemaat Tuhan. Apa kabar? Senang sekali hari ini bisa kembali berjumpa bersama secara online, jemaat MBC. Doa saya untuk saudara-saudari, Bapak Ibu Saudari semua, tetap di dalam perlindungan Tuhan, tetap semangat mengasihi dan melayani Tuhan. Haleluya. Nah, hari ini Sobat MBC yang terkasih, kita akan sama-sama belajar tentang satu tema, yaitu bagaimana kita memahami kehidupan kita ini seperti sebuah treasure, harta rohani dalam bejana tanah liat. Ya, itu bicara tentang manusia, tentang kita. Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak kita membuka Alkitab kita dari 2 Korintus pasal 4 ayat ke-7. Demikian firman Tuhan, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Sekali lagi, harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Mari kita berdoa. Bapa, kami mempercayakan kebenaran firman Tuhan di dalam kuasa-Mu, di dalam terang-Mu. Buatlah firman-Mu menjadi hidup melalui Roh Kudus. Untuk setiap Bapak Ibu Saudari yang mendengarnya, mereka mengalami Tuhan, mengalami kekuatan kuasa-Mu yang dahsyat itu. Sehingga ada perubahan, ada transformasi hidup, ada mukjizat Tuhan terjadi di tengah-tengah jemaat-Mu. Bawa kami untuk menjadi semangat, antusias, dan punya iman yang terus meningkat dari hari ke hari. Sampai kami sepenuhnya secara sadar, kami terus-menerus menyerahkan hidup kami di dalam tangan-Mu. Terima kasih Roh Kudus berbicara di tengah-tengah jemaat-Mu. Tolong kami semua Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya dan saudara itu punya limit, punya batas. Tubuh kita ini begitu terbatas, saudaraku. Itu sebabnya dalam bagian ini Paulus mau cerita tentang bagaimana dia itu seperti sebuah vessel, tanah liat. Hidupnya itu seperti sebuah tanah liat yang sedang dibentuk oleh Tuhan. Paulus sedang berbicara bagaimana hidupnya sebagai pelayan-pelayan Tuhan itu punya batas, punya limit. Nah, kalau saudara-saudari memperhatikan bagian pasal ini dari awal, kemudian baca lagi di ayat-ayat yang setelahnya, maka Bapak Ibu Saudari akan menemukan Paulus itu adalah manusia biasa. Dia seorang rasul Allah yang luar biasa, tetapi juga dia mau menyatakan bahwasanya dia itu adalah manusia biasa. Nah, Paulus mengatakan dalam bagian ini, ya, dia pernah mengalami yang namanya penindasan. Ya. Dia pernah mengalami yang namanya habis akal. Dia pernah mengalami aniaya. Dia pernah mengalami sendirian. Dia pernah dihempaskan. Bahkan dia mengatakan dia selalu membawa kematian itu bersama dengan hidupnya. Kenapa? Karena di tengah-tengah pengabaran Injil, Paulus berhadapan dengan begitu banyak tantangan. Bisa saja sebagai seorang hamba Allah, Paulus mundur. Atau mungkin kita sebagai anak-anak Allah menghadapi tantangan, kesulitan dalam hidup ini, kita bisa saja mundur. Di tengah-tengah pandemi COVID, virus ini yang bermutasi ini, bisa saja kita menjadi takut dan kita bisa mundur, saudaraku. Banyak alasan yang bisa membuat kita menjadi mundur. Kenapa? Karena sekali lagi, saya dan saudara, kita semua punya batas. Hari ini mungkin kita bisa bersemangat, mungkin saja besok karena sesuatu hal kita bisa kehilangan semangat kita. Nah, itulah kita sebagai bejana tanah liat, saudaraku. Itulah kita sebagai sebuah vessel yang terbatas, yang punya limit, ya. Tidak ada di antara kita pun yang sanggup untuk bertahan lalu mengatakan saya kuat, lalu konsisten kuat. Tidak bisa. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Paulus tidak titik di situ. Dia melanjutkan. Ada bagian berikut yang dikatakan di situ, sekalipun dia dianiaya, dia katakan namun. Ada kata namun di situ. Dia tidak ditinggalkan sendirian. Dia tidak dihempaskan. Dia tidak binasa. Kenapa? Nah, inilah hari ini yang kemudian saya ingin saudara semua, kita semua memahami bagaimana ada satu rahasia
Di dalam kehidupan Paulus mengikuti Yesus, melayani Yesus. Rahasia itu bicara tentang pribadi Yesus. Yang dimetaforakan, yang digambarkan seperti sebuah harta, treasure. Harta yang sangat berharga di dalam hidupnya. Harta ini digambarkan seperti sebuah kekuatan yang melimpah-limpah, yang mengalir dari dalam hidupnya. Sehingga kalau kemudian Paulus mengatakan dalam bagian ini, aku tidak mau mundur, aku mengalami kekuatan, aku tidak menjadi putus asa. Itu semua karena Paulus memiliki kehidupan Yesus dalam hidupnya. Ada kekuatan dari Allah yang menyertai pelayanan kehidupan Rasul Paulus. Saudara, kita tahu ya, kalau kita baca Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Paulus sempat mengatakan bahwasanya Injil itu kekuatan Allah. Atau dalam terjemahan yang lain, Paulus mengatakan, aku tidak merasa malu terhadap pemberitaan Injil. Karena Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang. Baik itu orang Yahudi, baik itu orang Yunani, maupun orang-orang bangsa Romawi, bangsa-bangsa lain di seluruh dunia. Bagaimana mungkin saya dan Anda bukankah juga dulu ada termasuk bangsa-bangsa kafir, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Yesus? Bagaimana mungkin saya dan Anda bisa mengenal Yesus? Karena memang ada rahasia kebenaran dari pemberitaan Injil. Yaitu intisari berita Injil itu bicara tentang sebuah harta yang luar biasa. Harta ini adalah kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus. Kehidupan Yesus inilah, kematian Yesus inilah yang dibawa dan diberitakan oleh Paulus. Kebangkitan Yesus inilah yang diberitakan, yang dibawa di dalam kehidupan Paulus. Sehingga Paulus tidak mundur sedikit pun sekalipun, banyak sekali tantangan yang dihadapinya. Karena memang harta ini yang dipunyai oleh Paulus, yang digambarkan sebagai di dalam dirinya sebagai harta dalam bejana tanah liat ini. Inilah yang menjadi kunci kesuksesan kenapa Paulus mengalami terobosan-terobosan dalam hidup. Kenapa Paulus bisa menjadi perkasa dan kuat, saudara. Kenapa Paulus bisa begitu konsisten, dia tidak mau mundur apapun tantangan yang dihadapinya. Karena dia mengetahui ada kekuatan supranatural, kekuatan yang bekerja dari dalam tubuhnya yang terbatas itu. Justru Paulus belajar di tengah-tengah kondisinya yang begitu lemah, justru anugerah Tuhan begitu luar biasa. Bahkan dikatakan apa, saudaraku? Justru di tengah-tengah kekuranganmu, di tengah-tengah keterbatasanku, kuasaku semakin dinyatakan. Amin, saudara. Saudara, hari ini saya tidak tahu hari ini apa yang sedang saudara jemaat Tuhan hadapi di dalam kelemahan-kelemahan hidupmu. Apakah itu bicara tentang sakit penyakitmu, rasa takutmu, mungkin itu juga bicara tentang kehidupan finansialmu, ekonomimu sedang susah, ataukah itu bicara tentang relasimu, engkau punya relasi yang buruk mungkin dengan suami atau istrimu. Hari ini apa yang menghalangi engkau untuk bertumbuh? Hari ini apa yang menyebabkan saudara mengalami kelemahan-kelemahan dalam hidup ini? Saudara, saya mau katakan hari ini kepada saudara semua jemaat Tuhan. Apapun hari ini kelemahan kita mesti ingat kita punya harta yang luar biasa. Kita punya treasure di dalam hidup kita yang jangan kita abaikan. Itulah pribadi Yesus. Saudara, berapa banyak di antara kita punya Yesus, tapi kita masih mengandalkan diri kita sendiri. Saudara mungkin orang kaya, tapi kekayaan saudara itu punya batas, bukan? Saudara mungkin bisa mengatakan saudara adalah orang paling berkuasa. Tetapi kekuasaan saudara juga punya batas. Saudara mungkin mengatakan saudara orang yang paling berpengaruh. Tetapi pengaruh saudara juga punya batas. Saudara mungkin mengatakan saudara orang yang paling kuat. Tetapi saya katakan kekuatan saudara juga punya batas. Hanya satu yang tidak terbatas. Hanya satu pribadi yang begitu luar biasa. Harta di dalam hidupmu yang percaya kepada Yesus. Yang mungkin selama ini engkau abaikan, tidak engkau andalkan sebagai satu-satunya, sebagai juru selamat, kekuatan raja dalam hidupmu. Itulah Yesus. Saudara belajar untuk mengandalkan Yesus. The only one.
Jesus. 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 Berapa banyak hari ini anak-anak Tuhan yang jadi mundur? Berapa banyak hari ini orang yang menjadi kecewa menolak Yesus? Karena mereka tidak pernah mau menyadari secara utuh melihat Yesus sebagai harta yang terpenting. Saudara, kita mengikut Yesus, maka kita harus membuat keputusan untuk sungguh-sungguh menjadikan Dia sebagai prioritas tertinggi dalam hidup kita. Prioritas tertinggi dalam hidup kita. Ini yang pertama yang kita lihat dari kebenaran ini. Paulus mengalami kekuatan Allah, kuasa Allah. Dia tidak mundur, dia tidak putus asa, dia tidak terjepit, tidak habis akal. Karena dia menempatkan Allah yang berlimpah-limpah dengan kekuatan itu sebagai prioritas tertinggi dalam hidup dia. Jesus first. The only one. Yesus yang pertama dan yang terutama. Bagaimana saya dan Anda tahu Yesus itu menjadi prioritas tertinggi dalam hidup kita? Maka kita perlu melihat yaitu bagaimana saya memikirkan Yesus setiap hari. Bagaimana saya memperkatakan Yesus setiap hari. Melibatkan Yesus setiap hari. Di dalam keseharian kita, saudara. Saudara-saudara yang berbisnis, yang membangun bisnis saudara. Saudara mungkin buka tokomu. Mungkin saudara memulai bisnis saudara. Apakah pagi hari ada berdoa? Meminta kehadiran Yesus untuk memberkati. Saudara, saya dulu ingat sekali ya. Saya punya tetangga dulu. Ya, waktu saya pelayani di satu tempat. Saya punya tetangga. Saudara tahu, saya begitu kagum dalam tanda kutip ya. Tetangga saya ini belum percaya Tuhan. Dia belum percaya Yesus. Tapi asal setiap pagi, begitu dia mau memulai hari, sebelum dia mau memulai bisnis, saudara tahu apa yang dia lakukan? Saudara, dia memulai dulu dengan ritual agama dia. Di depan dia berdiri lalu dia berdoa kepada Tuhan yang dia percayai menurut agama dan kepercayaannya. Setiap pagi saudara, rutin sekali. Rutin. Dia tidak peduli ada orang kiri kanan, dia pokoknya berdiri di depan dia berdoa. Dia mempersembahkan sesuatu kepada yang dipercayainya. Saya melihat begitu sungguh-sungguh tekadnya. Saudara, ini orang yang gak mengenal Tuhan. Nah, bagaimana dengan saudara yang mengaku mengenal Tuhan? Kalau saudara dan saya menempatkan Tuhan sebagai prioritas tertinggi dalam hidup kita, maka kita perlu belajar untuk melakukan hal yang sama mungkin dengan ritual yang berbeda. Artinya kita memulai sesuatu dengan doa setiap hari, saudara. Kita perlu belajar. Itu artinya saya dan saudara memprioritaskan Tuhan sebagai yang tertinggi, yang terpenting. Saudara, ini bukan hanya sekedar sebuah pelayanan, sebuah pernyataan. Ini adalah sebuah action, tindakan, bahkan dalam kesederhanaan. Dulu saya punya teman, saudara. Ya. Dia ini seorang pendoa. Saya ingat sekali, saudara. Teman saya ini kadang-kadang ya memang kalau orang nggak mengerti dia, ya mungkin orang bisa berpikir dia ini aneh-aneh. Jadi suatu hari, saudara, saya lihat memang teman saya ini selalu berdoa. Bahkan saudara, suatu hari ada seseorang, kawan, kasih dia permen. Sebelum dia makan permen, dia angkat permennya itu, dia berdoa. Ya, tutup mata pula dia. Lalu dia buka bungkus permennya, dia makan. Saya nggak mengerti waktu itu, saudara. Tetapi rupanya kenapa? Bukan masalah tentang tindakannya itu seperti seakan-akan berlebihan atau lebay. Bukan itu, saudara. Tetapi saya melihat kebenarannya di sini adalah bahwasanya saya melihat kawan saya itu memprioritaskan Tuhan di dalam segala hal. Sehingga bahkan di dalam hal-hal yang sederhana pun, tanpa dia mencari pujian, tanpa dia mau eksis untuk supaya dipandang orang, tidak, saudara. Tidak seperti itu saya lihat. Dia melakukannya itu dengan luar biasa. Dia berdoa. Artinya dia mau memprioritaskan Tuhan. Bahkan di hal-hal yang kelihatannya begitu sepele dalam hidupnya. Saudara, apakah saudara dan saya belajar untuk memprioritaskan Tuhan menjadi yang terutama
dalam hidup kita. Karena kalau kita punya harta yang paling berharga dalam hidup ini, yaitu Yesus, maka kita akan menjadi orang-orang yang memprioritaskan Tuhan. Saudara, mari kita belajar untuk memulai benar-benar menjadikan Tuhan sebagai prioritas yang terutama. Saudara, sangat disayangkan kalau kita sudah mulai kehilangan hal ini. Kita nggak lagi memprioritaskan Tuhan. Berapa banyak orang yang meninggalkan Tuhan karena uang, kekuasaan, pekerjaan. Berapa banyak orang yang meninggalkan Tuhan karena dunia ini. Saudara mungkin belum secara terang-terangan meninggalkan Tuhan. Tetapi saudara bisa melihat kepada diri kita sendiri. Berhenti menilai orang lain. Lihat kepada diri sendiri. Apakah saya benar-benar memprioritaskan Tuhan sebagai prioritas yang terutama, prioritas yang tertinggi. Bahkan oleh karena saya memprioritaskan Tuhan sebagai prioritas yang terutama dan tertinggi, saya berani demi prioritas itu, sekalipun mungkin saya harus mengambil resiko, kehilangan sesuatu yang mungkin secara materi, saya tetap memilih Tuhan. Saudara harus buat keputusan. Paulus di sini membuat sebuah keputusan yang sangat penting. Itu yang pertama. Dia memprioritaskan Tuhan sebagai prioritas yang terutama dalam hidup dia. Yang kedua, saudara, kita lihat. Ini yang menjadi kunci kenapa kemudian harta itu menjadi luar biasa bekerja. Dan Paulus menyadarinya. Yang kedua, saudara, selain kita menjadikan dia sebagai prioritas yang terutama. Yang kedua yang mesti kita ingat, saudara. Kita mesti tahu ketika kita hidup melihat Yesus dalam hidup kita. Sebagai bejana tanah liat ini. Yesus sebagai prioritas. Yesus sebagai harta dalam hidup kita. Maka hal yang kedua yang mesti kita cermati, saudara. Kita belajar untuk mengalami kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Belajar untuk mengalami kuasa Tuhan. Saudara pernah mengalami mukjizat? Atau saudara anti mukjizat? Saudara percaya mukjizat? Atau saudara anti mukjizat? Jangan-jangan kita anti mukjizat. Nggak lagi percaya dengan kekuasaan Tuhan. Nggak lagi punya pengalaman ditolong oleh Tuhan. Kenapa demikian? Karena memang kita hanya sedang melakukan seremonial ibadah kita. Kita bukan sedang menyembah Allah sebagai sumber. Tapi kita hanya melakukan sebatas ibadah seremonial kita. Kita nggak lagi ngalami yang namanya memiliki sebuah kesaksian-kesaksian. Bukannya sebuah, tetapi banyak sekali kesaksian-kesaksian tentang Tuhan. Nah, Paulus juga dalam bagian ini dia bersaksi tentang bagaimana hidupnya, saudaraku. Kalau saudara baca tentang kekuatan yang melimpah-limpah yang Paulus alami, kemudian dia berhenti sampai di situ. Tidak. Saudara, Paulus kemudian mengatakan, dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak, di situ? Tidak putus asa dan sebagainya. Paulus sedang bersaksi. Karena Paulus mengalami kuasa Tuhan, saudara. Ini harta ini kalau kita punya, kita akan punya namanya the experience. Pengalaman dari kepemilikan harta itu. Dari Yesus, dari pribadi Yesus, saudara. Sangat disayangkan kalau ada orang Kristen takut hantu. Dia takut setan. Dia tidak pernah punya pengalaman berkuasa mengusir roh-roh jahat itu. Sangat-sangat disayangkan kalau orang Kristen tidak punya pengalaman tentang Tuhan. Yang menghidupkan hidup dia. Yang menjadikan dia semangat. Yang menjadikan dia memiliki iman. Yang mungkin membawa dia menerobos. Melakukan hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saudara, saya ingin kita kembali merenungkan. Pikirkan lagi. Renungkan lagi. Bagaimana cara Anda menjadi seorang Kristen. Betapa keringnya hidup kita. Kalau kita tidak pernah punya pengalaman tentang kuasa Tuhan yang luar biasa. Kuasa itu bukan milik Paulus. Jangan saudara berpikir Paulus berbicara tentang dirinya sendiri. Dia bisa melakukan mukjizat, dia bisa
pergi pelayanan, memenangkan banyak jiwa. Paulus tidak berbicara tentang dirinya sendiri, saudara. Sekalipun fakta-fakta itu ada. Karena dia tahu, dia katakan kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal bukan dari dirinya sendiri. Paulus hanya melihat dirinya ini sebuah bacaan tanah liat. Yang tidak ada nilainya, yang tidak berharga. Kalau bukan ada Tuhan dalam hidupnya. Kalau tidak ada Yesus dalam hidupnya. Paulus bersaksi, dia pasti akan putus asa. Tetapi dia tidak putus asa karena ada harta itu. Ada treasure itu dalam hidupnya yang menguatkan. Kuasa Yesus. Kuasa Yesus. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan itu bukan katanya-katanya. Saudara dan saya hari ini harus mau berani ambil keputusan. Tuhan, aku mau mengalami kuasa-Mu. Kuasa yang bagaimana? Memulihkan. Kalau engkau kesulitan ekonomi, Tuhan sanggup untuk memulihkan ekonomimu. Bekerjalah dengan giat. Di dalam pekerjaanmu Tuhan akan menyertaimu dan membuat engkau berhasil. Kalau engkau mungkin mengalami kesulitan-kesulitan yang lain, hari ini maukah engkau minta sama Tuhan, Tuhan bekerjalah. Tolonglah aku Tuhan. Bapak Ibu Saudari, sayang sekali. Kita punya harta, tetapi kita merasa tidak punya apa-apa. Kita punya Yesus. Apakah engkau mau membuka hatimu? Atau engkau mulai lagi skeptis? Engkau mulai ragu? Engkau mulai berpikir bagaimana mungkin. Berapa banyak hari ini orang-orang Kristen, orang-orang percaya. Ketika dia berdoa, tetapi di alam bawah sadarnya atau mungkin terlintas sebuah pemikiran. Bisa nggak ini terjadi? Mungkin nggak ini terjadi? Padahal Anda belum berdoa. Padahal kita belum berdoa. Tetapi sebelum kita berdoa, kita sudah terlebih dahulu meragukan kuasa Allah bekerja. Mungkin nggak ini? Sanggup nggak? Padahal kita belum berdoa. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jangan kita seperti itu. Jangan kita menjadi orang-orang yang kemudian pada akhirnya meragukan Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang sanggup untuk melakukan perkara-perkara yang ajaib. Dia adalah Tuhan yang senantiasa, yang Paulus saksikan, yang sudah menolong dia. Tuhan yang disembah Paulus itu tidak pernah berubah. Kekuasaannya tidak pernah berkurang, Bapak Ibu Saudari. Dia adalah Tuhan yang kekal. Dia yang menciptakan ruang dan waktu kita. Dia adalah Tuhan yang sanggup untuk menolong Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini masih adakah keraguanmu? Masih adakah engkau keraguanmu tentang kuasa Allah? Hari ini kalau engkau mau mengalami mukjizat, engkau mau mengalami kuasa Allah, Bapak, Ibu, saudari, kau cukup buka hatimu, bangun hubunganmu dengan Yesus. Kenal Yesus lebih dalam lagi. Ada berapa banyak hari ini orang-orang Kristen, orang-orang mengaku diri percaya, tapi tidak membangun hidupnya dengan Yesus. Karena dia tidak menempatkan Yesus sebagai prioritas pertama, prioritas utama dalam hidupnya. Sehingga yang kedua, Bapak Ibu Saudari, dia tidak mengalami melihat kuasa Tuhan itu menjadi bagian dalam hidupnya. Padahal kita diberi kuasa, kuasa ilahi. Saudara, hari ini apa pergumulan? Apa tantangan dalam hidupmu? Engkau yang sudah berkeluarga, engkau yang sedang studi, engkau yang sedang membangun merintis usahamu. Hari ini apa yang sedang engkau ragukan? Apa yang membuat engkau menjadi ragu dengan kuasa Tuhan? Hari ini maukah engkau, saudara, kita semua, kita belajar untuk membuka hati kita. Kita meminta, memohon kepada Tuhan untuk menyingkirkan seperti embun yang terkena sinar matahari. Sehingga segala keraguan kita lenyap. Dan Tuhan ganti dengan kehadirannya di tengah-tengah kita. Kuasanya dinyatakan untuk kehidupan saudara. Apapun hari ini yang saudara rasakan. Karena hidup kita tidak pernah ditentukan oleh perasaan kita, saudara. Hidupmu hanya ditentukan oleh Tuhan. Amin. Sehingga bukan hanya Paulus yang menyaksikannya. Tetapi juga saudara. Karena Tuhan yang disembah Paulus adalah Tuhan yang kita sembah, saudara. Saudara, Paulus itu manusia biasa. Dalam bagian lain juga pernah dikatakan. Penulis Alkitab dalam Perjanjian Baru mengatakan Elia itu juga orang biasa, saudara. Tapi dia berdoa hujan itu bisa tidak turun dan hujan itu turun. Banyak dalam tokoh-tokoh Alkitab ini saudara-saudara akan temukan. Mereka adalah orang-orang biasa sama seperti saya dan saudara. Tapi karena mereka
bergantung kepada Tuhan. Mereka tahu siapa yang mereka sembah. Mereka ngalamin mukjizat. Mereka ngalamin kuasa Allah. Kuasa itu juga sama, saudara. Mukjizat itu tidak pernah berhenti, saudara. Dia selalu ada. Karena memang Yesus, dia adalah Alfa dan Omega. Dialah yang menjadikan hidup kita. Dia yang berkuasa untuk menolong hidupmu, menolong hidupku. Mari kita berdoa. Kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, ajarlah kami untuk melihat bagaimana di dalam hidup kami ini. Kami memiliki kuasa. Kami memiliki kehadiran Allah. Kami memiliki senantiasa Yesus Kristus, Tuhan yang kami sembah. Kami rindu Tuhan, supaya lebih mengenal Engkau, ngalamin Engkau yang hidup ini. Apapun kondisi setiap Bapak Ibu Saudari, apapun tantangan yang mereka sedang hadapi, aku berdoa dalam nama Yesus sebagai hamba-hamba-Mu. Aku berdoa Bapa, Engkau berkati, Engkau tolong. Biarlah setiap kami membangun kembali komitmen kami untuk memprioritaskan Tuhan sebagai prioritas yang tertinggi. Lalu kedua, ketika kami melihat harta itu, kami rindu Tuhan mengalami kuasa daripada kehadiran-Mu dalam hidup kami. Berkati kami semua, berkati Bapak Ibu Saudari jemaat Tuhan. Tuhan beserta dengan kami. Tuhanlah yang menolong kami. Tuhanlah yang mengangkat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua, saudara. Mari kita terus semangat, percaya anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan selalu ada untuk saudara-saudari. Shalom. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dengan menerima berkat. Kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus,
serta pertolongan, penghiburan, dan pendampingan dari Allah Roh Kudus. Itulah yang memberkati jemaat Tuhan, mulai hari ini, besok, dan sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kalinya. Amin.